Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Ismawardani dengan NPM 231204046. Di sini saya izin menjelaskan tentang use case dan activity diagram sebagai pemenuhan tugas mata kuliah analisis sistem informasi kesehatan. Jadi, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah use case. Use case adalah gambaran tentang hubungan antar pengguna sistem atau yang disebut aktor dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Pengguna di sini seperti petugas pendaftaran, dokter, apoteker, petugas lab, radiolog, perawat, billing, dan lain sebagainya. Pertama-tama yaitu karena ini di puskesmas, tentunya terdapat pasien yang akan datang. Setelah pasien datang dan akan melakukan pendaftaran, identitas akan diinputkan oleh petugas pendaftaran. Nah, yang pertama yang akan dilakukan petugas pendaftaran adalah login. Baru ia dapat melakukan input data pasien. Apabila petugas atau pengguna lupa kata sandi, maka harus melakukan GitHub atau bantuan agar dapat kembali masuk ke dalam sistem. Yang kedua adalah dokter. Dokter di sini juga harus login terlebih dahulu. Semua pengguna harus login terlebih dahulu, baru kemudian dapat menginputkan data atau melihat data. Yang pertama di sini dokter dapat melakukan input pemeriksaan. Jadi setelah pasien diperiksa, dokter harus menginputkan pemeriksaan ke bagian pemeriksaan. Kemudian dokter dapat menginputkan asesmen awal dan kemudian hasil pemeriksaan fisik. Dan apabila dokter melakukan tindakan lebih lanjut atau ingin melakukan tindakan lebih lanjut, dokter dapat mengirim permintaan penunjang ke bagian penunjang radiolog atau permintaan penunjang ke penunjang lab yang akan diterima oleh petugas lab atau petugas radiologi. Kemudian dokter di sini juga dapat menginputkan resep obat yang nantinya akan diterima oleh apoteker. Yang kemudian data-data tersebut akan tersimpan di data pasien di dalam sistem. Selanjutnya ada perawat. Jadi perawat di sini melanjutkan hasil pemeriksaan dokter ya. Perawat di sini menginputkan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Kemudian data akan tersimpan ke data pasien juga. Selanjutnya ada petugas lab atau petugas radiologi. Setelah dokter mengirimkan permintaan penunjang, baik ke permintaan radiolog maupun ke penunjang lab, petugas lab atau petugas radiolog akan menerima dan akan menginputkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut, yang kemudian data-datanya akan tersimpan ke data pasien. Selanjutnya ada apoteker. Apoteker di sini akan menerima resep obat yang ditulis oleh dokter dalam sistem. Kemudian apoteker akan memberikan obat pada pasien dan menyiapkan dan menginput status pelayanan obat ke dalam sistem. Data tersebut juga akan tersimpan ke data pasien. Selanjutnya, setelah pelayanan selesai, pasien kan nanti akan menuju kasir. Nah, di sini petugas billing atau petugas kasir akan melihat data rincian yang harus dibayarkan oleh pasien. Nah, data pembayaran tersebut akan langsung otomatis tersimpan pada data keuangan yang akan dapat dilihat oleh bagian keuangan. Dan akan menjadi laporan juga ke pimpinan puskesmas. Kemudian di sini terdapat bagian petugas pelaporan. Petugas pelaporan akan mengambil laporan data pasien, semua data pasien, dan akan disusun menjadi sebuah laporan yang akan diberikan juga kepada pimpinan puskesmas. Jadi secara keseluruhan, use case ini
eh, menjelaskan gambaran sistem yang sudah terintegrasi dari awal, dari pendaftaran, pemeriksaan, tindakan, sampai ke pelaporan dan keuangan. Semuanya terhubung dan terintegrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian activity diagram. Di sini adalah activity diagram yang saya buat. Yang pertama adalah untuk sistem loginnya. Jadi semua pengguna akan melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan input data atau melihat data. Jadi yang pertama, pengguna sistem akan memilih login, menu login, kemudian sistem akan menampilkan form login. Setelah itu, pengguna harus memasukkan username dan password, dan sistem akan memvalidasi username dan password tersebut. Apabila salah, pengguna harus melakukan pengisian username dan password kembali yang benar, dan kemudian apabila sudah benar, pengguna dapat langsung diarahkan ke halaman home. Selanjutnya di sini ada petugas pendaftaran. Jadi yang pertama setelah login, petugas pendaftaran tentunya akan masuk ke bagian halaman pendaftaran pasien dan sistem akan menampilkan halaman pendaftaran pasien. Setelah itu, petugas akan menginputkan data pasien dan sistem akan memeriksa ketersediaan data pasien tersebut. Jika ditemukan, petugas pendaftaran dapat memverifikasi atau ubah data pasien. Namun, apabila tidak ditemukan, sistem dapat menyimpan data pasien baru, kemudian membuat nomor rekam medis untuk pasien baru. Baru dapat memilih poli tujuan dan kemudian dapat menyimpan data kunjungan. Dan yang akhirnya akan menampilkan nomor antrian poli. Nah, yang jika ditemukan tadi, apabila mau diubah atau diverifikasi, setelah selesai, langsung juga dapat memilih poli tujuan dan dapat menyimpan data kunjungan. Kemudian baru juga mendapatkan nomor antrian poli. Selanjutnya di sini ada dokter. Dokter yang akan menginputkan hasil pemeriksaan. Jadi pertama masuk ke halaman beranda, sistem akan menampilkan halaman beranda, kemudian dokter akan memilih nama pasien, kemudian sistem akan menampilkan rekam medis pasien, kemudian pengguna atau dokter akan memilih form pemeriksaan, sistem akan menampilkan tampilan list pemeriksaan yang perlu diisi, kemudian dokter akan menginput hasil pemeriksaan pasien tersebut. Kemudian sistem akan melihat kelengkapan dan keterisian data. Jika tidak lengkap, dokter harus menginputkan kembali hasil pemeriksaan pasien. Apabila lengkap, baru dapat disimpan. Mohon maaf, tadi ini maksudnya tidak lengkap. Yang ini. Oke, selanjutnya di sini dokter dalam peresepan obat. Tentunya sama seperti sebelumnya, masuk ke halaman beranda, kemudian pilih nama pasien, sistem akan menampilkan rekam medis pasien tersebut, kemudian dokter akan memilih form peresepan obat, kemudian sistem akan menampilkan halaman peresepan obat, dokter akan menginputkan pengobatan, kemudian sistem akan melakukan verifikasi obat dan baru dapat disimpan. Selanjutnya di sini ada dokter dalam mengirim permintaan penunjang. Jadi yang pertama sama seperti sebelumnya, masuk ke halaman beranda terlebih dahulu, memilih nama pasien, kemudian sistem akan menampilkan rekam medis pasien, kemudian di sini dokter akan memilih form permintaan pemeriksaan penunjang, kemudian sistem akan menampilkan halaman permintaan penunjang. Kemudian di sini dokter akan menginput permintaan pemeriksaan penunjang, apakah mau ke permintaan laborat atau ke permintaan radiolog.
yang kemudian setelah diinput baru akan dapat dikirim permintaannya dan disimpan. Selanjutnya di sini ada perawat. Di sini perawat sama seperti dokter masuk ke halaman beranda, pilih nama pasien, kemudian akan ditampilkan rekam medis pasien, kemudian perawat akan memilih form tindakan keperawatan, kemudian sistem akan menampilkan tampilan list tindakan keperawatan yang perlu diisi, kemudian perawat akan menginputkan hasil tindakan keperawatan, kemudian sistem akan memverifikasi kelengkapan dan keterisian data. Apabila tidak lengkap, data tidak dapat disimpan dan perawat harus menginputkan kembali hasil tindakan keperawatan, dan apabila telah lengkap baru dapat disimpan. Selanjutnya ini untuk pimpinan puskesmas. Jadi pimpinan juga tentunya login terlebih dahulu, kemudian verifikasi akun pimpinan, kemudian pimpinan memilih menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan tampilan daftar laporan, kemudian pimpinan memilih jenis laporan yang ingin dilihat, kemudian sistem akan menampilkan detail laporan yang akan dilihat. Apabila laporan mohon maaf ini kurang, seharusnya apabila tidak ingin dicetak, pimpinan dapat hanya melihat laporan, namun apabila ingin dicetak, bisa langsung hasilkan file laporan atau cetak. Selanjutnya ada apoteker. Jadi di sini apoteker sama seperti yang lainnya, setelah login masuk ke halaman beranda, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda, kemudian apoteker melihat daftar pasien yang diresepkan obat, kemudian sistem akan menampilkan daftar pasien yang statusnya progres, kemudian apoteker memilih pasien, dan sistem akan menampilkan halaman persiapan obat pasien tersebut. Kemudian apoteker akan menerima resep, dan sistem akan menampilkan resep. Nah, kemudian apabila valid dan sesuai dengan kaidah, apoteker bisa mengambilkan obat, kemudian serahkan obat ke pasien, dan akan menyimpan data. Apabila tidak valid, akan menampilkan pesan kesalahan yang akan nanti dikirimkan kembali ke dokter, kemudian baru dapat menyimpan data. Selanjutnya adalah petugas radiologi. Yang pertama, masuk ke halaman permintaan radiologi. Sistem akan menampilkan halaman permintaan radiologi. Kemudian petugas akan memilih nama pasien. Kemudian sistem akan menampilkan rekam medis pasien. Kemudian petugas akan menginputkan hasil radiolog. Dan sistem akan menampilkan halaman input hasil radiolog. Setelah itu, sistem akan memverifikasi kelengkapan pengisian. Apabila tidak lengkap, petugas radiolog harus menginputkan kembali, dan apabila lengkap, baru dapat disimpan. Selanjutnya ada petugas laboratorium. Masuk ke halaman permintaan laboratorium, kemudian sistem menampilkan halaman tersebut, kemudian petugas memilih nama pasien, kemudian sistem menampilkan rekam medis, kemudian petugas menginputkan hasil, kemudian halaman menuju input hasil lab, kemudian sistem akan memverifikasi kelengkapan. Apabila tidak lengkap harus diinputkan kembali, apabila lengkap dapat disimpan. Selanjutnya di sini ada petugas billing. Masuk ke halaman akses pembayaran, kemudian menampilkan halaman pembayaran, kemudian akan memilih nama pasien, kemudian sistem akan menampilkan rincian tagihan pasien tersebut,
Setelah itu akan diverifikasi totalnya berapa. Apabila tidak sesuai, akan kembali ke daftar tagihan. Apabila sesuai, akan disimpan transaksi dan cetak bukti. Maksudnya tidak sesuai di sini adalah apabila semisal ada penunjang atau pemeriksaan yang belum masuk karena mungkin belum terisi atau bagaimana makanya tidak sesuai, maka akan kembali ke daftar tagihan. Kemudian selanjutnya ke petugas pelaporan. Jadi masuk ke halaman pelaporan tentunya, kemudian sistem akan menampilkan halaman pelaporan, kemudian petugas akan pilih laporan, kemudian sistem akan menampilkan laporan yang dipilih, kemudian ada pilihan cetak atau tidak mencetak. Apabila tidak mencetak, kembali ke halaman pelaporan tadi. Apabila dicetak, akan mencetak laporan. Selanjutnya bagian keuangan. Bagian keuangan akan memilih menu data keuangan, kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar data keuangan, kemudian petugas keuangan akan memilih jenis data yang akan dilihat seperti laporan pendapatan, pengeluaran, atau hanya laporan biasa. Kemudian sistem akan menampilkan detail dari laporan yang dipilih. Nah, kemudian apabila tidak mencetak, berarti nanti akan hanya melihat datanya saja, dan apabila dicetak akan mencetak laporan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai use case dan activity diagram yang telah saya buat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.